alladzina yunfikuna fi syarra'i wa dharra'i, yaitu orang yang berinfak di jalan Allah meskipun orang itu dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Keutamaan orang berinfak jelas, Allah akan mengganti dengan kesehatan, dengan anak yang soleh dan soleha, dengan keluarga yang berkah, dengan berkahnya karunia. Masya Allah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa bil imani wal islam, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati jamaah salat subuh Mushola Riyadul Husna, baik bapak-bapak, saudara-saudara, serta kaum ibu, yang mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan dapat diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang pertama karena masih diberikan waktu, umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau tidak ada umur dari Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya syukuri nikmat ini karena Allah memberikan umur kita panjang. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita hidayah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan dari seluruh panca indera kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita di dunia, di tengah-tengah kita enak sedang tidur, dibangunkan oleh Allah untuk bisa hadir di mushola untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ini karena semata-mata semua yang hadir malam hari ini atau subuh hari ini mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan rasa tasyakur binikmah atas segala yang diberikan Allah di pagi hari ini, senantiasa kita syukuri dan kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengingatkan, siapa orang yang tidak berselawat kepadaku, maka orang itu seolah-olah tidak tahu jalan menuju surga. Makanya berselawat menjadi kewajiban kita sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh mushola Riyadul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kajian subuh pagi hari ini, saya sedikit menguraikan tentang keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah telah mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi artinya kita hadir di dunia, kita ada di dunia, kita diciptakan Allah untuk bisa hidup di dunia ini, pada hakikatnya semata-mata beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena keberadaan kita di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk ibadah makruh maupun ghairul makruh, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi kita. Salah satu amal sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai menambah, sebagai memperbanyak amal ibadah kita adalah infak. Tentu kalau bicara infak, jamaah kajian subuh sudah biasa, karena kajian infak ini atau masalah infak ini sering kita dengar dari para ulama, kita dengar dari para ustadz, dan juga dalam majlis taklim sering dibahas. Namun tidak ada salahnya kalau kita ingatkan pribadi kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, infak itu berasal dari kata infaqo yanfuku, yang artinya secara sederhana artinya mendermakan, atau kalau bahasa kampung kita menyumbang atau memberikan sesuatu. Maka ini artinya infak. Sedangkan menurut istilah dalam agama kita, infak itu memberikan sesuatu untuk diperuntukkan di jalan Allah dari sebagian penghasilan kita. Makanya kalau para ulama ada juga menafsirkan infak ini lebih difokuskan kepada berupa finansial atau uang. Kenapa infak ini penting? Oleh karena itu pada kajian subuh sedikit saya uraikan supaya menjadi gambaran, supaya kita lazim untuk berinfak di jalan Allah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu banyak memperoleh kebaikan, banyak memperoleh keuntungan. Bahkan Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran dan juga daripada hadis Rasulullah, keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Yang pertama, orang berinfak akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bu, main ke masuk surga? Siapa yang orang pengen kan itu ya? Karena orang yang harus sembahyang terus kaitannya pengen masuk surga, ngomong dulu, pengen banget. Kadang-kadang kita nyumbang 5.000, ya Allah berikanlah surga. Jadi disangkanya surga itu harganya 5.000. Jadi pengen banget, siapapun pasti ingin masuk surga. Kenapa? Karena kenikmatan yang paling hakiki di akhirat itu adalah masuk surga. Allah telah berfirman, wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang balasan dan ganjaran bagi orang yang berinfak, diberikannya surga Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan kepada Allah, yang akan diberikan surga seluas langit dan bumi, yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Dalam ayat ini siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fi syarra'i wa dharra'i, yaitu orang yang berinfak di jalan Allah meskipun orang itu dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Kalau orang berinfak di jalan Allah, kalau kaya wajar nggak? Wajar hitungannya.
apalagi habis dapat gusuran, habis dapat objek. Tapi ketika orang tidak mampu, orang dalam keadaan fakir, orang dalam keadaan sulit tapi mau berinfak, ini luar biasa. Berarti dia sudah mengamanahkan dan mengamalkan daripada ayat Allah bahwa ada perintah untuk berinfak meski dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita susah. Lapang sempit tidak jadi masalah, yang penting berinfak. Sekarang kalau kita ambil contoh, kita pagi-pagi punya uang 20.000 rupiah di pagi ini. Tak tahu tangga kita anak yatim, mau sekolah nggak punya uang. Kira-kira mau nggak kita berikan kepada mereka? Kadang-kadang kita berpikir 2 kali ya. Kalau saya berikan 10.000, saya kan ada urusan, kan gitu ya. Kalau saya berikan nanti acaranya gimana? Tapi kalau orang yang sudah mengamalkan ayat ini, tidak akan menjadi masalah. Maka dikeluarkan infak semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jelas orang yang berinfak di jalan Allah akan diberikan surga. Bahkan kata Rasulullah, orang yang berinfak di jalan Allah dengan keimanan, dengan keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah, nanti masuk surga khusus pintu orang yang bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir subuh ini dimasukkan Allah, digiring Allah dalam pintu sedekah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu orang termasuk selalu diberikan rezeki dan didoakan oleh malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki hawa nafsu, yang pekerjaannya sehari-hari adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah. Bayangkan ketika doa malaikat kepada Allah pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sih doa kadang-kadang ya belum tentu. Makanya kan dalam kitab fikih jelaskan banyak doa-doa dari kita kenapa belum dikabulkan Allah, belum dijawab Allah, karena banyak prasyarat yang belum kita berikan. Kadang-kadang kita berdoa tapi jalan maksiat jalan terus. Kita berdoa tapi kadang-kadang bohong jalan terus. Masih banyak syarat-syarat doa yang belum kita tempuh, sehingga banyak doa kita yang tidak dijawab Allah. Yang penting sih kita berdoa ya. Yang penting berdoa kepada Allah. Jadi artinya orang yang berinfak di jalan Allah akan didoakan oleh malaikat. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya telah diriwayatkan bahwa tidak ada satupun hari yang dilewati oleh umat manusia termasuk umat Nabi Muhammad, di dalam hari itu ada 2 orang malaikat yang turun ke bumi. Malaikat yang pertama tugasnya adalah berdoa, ya Allah, berikanlah tambahan rezeki, berikanlah keberkahan, berikanlah kemuliaan bagi orang yang hari ini berinfak di jalan-Mu. Jadi kalau kita berdoa, didoakan oleh malaikat. Kemudian malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah orang yang hari ini tidak berinfak di jalan Allah. Na'udzubillah. Kalau melihat hadis ini, kayaknya setiap hari kita harus berinfak. Betul nggak? Harus berinfak. Oleh karena itu, infak ini kan batasannya juga tidak dibatasi oleh nisab dan sebagainya, bersifat umum, fleksibel kalau bahasa kita mah. Terserah mau kita. Ya syukur-syukur membuatkan kapasitas dengan 2,5% misalnya. Kalau kita punya uang 10.000, itu kan cuma 250 ya. Masya Allah. Makanya batasan besarnya juga tidak dibatasi. Kemudian orang yang berhak pun diberikan kemanapun tidak dibatasi, bersifat umum.
Jadi artinya kalau misalnya seandainya kita membuat suatu program, saya setiap hari harus berinfak, ya pasti jalan. Kenapa? Uang 10.000 bisa menjadi infak, betul? Uang 5.000 bisa menjadi infak. Uang yang 2.000 pun bisa menjadi infak. Bahkan uang yang 1.000 atau 500 itu bisa menjadi infak di jalan Allah. Siapa tahu uang 2.000 rupiah yang kita berikan kepada petugas parkir di pertigaan, kita tahu-tahu berikan kepada mereka atas jasa mereka, mengamankan perjalanan kita, memudahkan daripada kita berjalan. Kita berikan 2.000, tidak kita niatkan, tapi Allah mencatat itu sebagai infak. Siapa tahu akan diberikan kemudahan dan kemuliaan. Makanya dengan kedua ini kita ingat bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Hari ini kita berinfak 2.000 rupiah. Ya Allah, berikanlah ganti buat orang itu, berikanlah kebaikan buat orang itu, berikanlah keberkahan buat orang. Masya Allah. Doa malaikat. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat As-Sabah ayat 39 mengatakan bahwa keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu akan diganti oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhibbu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah nanti akan diganti oleh Allah. Dan Allah adalah pemberi sebaik-baik rizki. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Manusia hadir di dunia, manusia diciptakan Allah dunia ini sudah diberikan satu rizki, yang pada hakikatnya rizki itu wajib kita ikhtiarkan. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah pasti diberikan ganti. Cuma cara menggantinya yang berbeda. Janganlah kita berpikir uang 5.000 kita infakkan di jalan Allah lalu Allah ganti 5.000. Enggak begitu. Allah Maha mengetahui, Allah Maha memberikan satu kebijakan apa yang sedang dibutuhkan oleh kita. Siapa tahu ketika kita berinfak di jalan Allah, Allah ganti dengan anak-anak kita yang diberikan jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kadang-kadang kan anak juga sering jadi masalah ya, apalagi zaman akhir ini. Siapa tahu dengan infak diberikan di jalan Allah, lalu Allah ganti, apa gantinya? Kita diberikan kesehatan. Apalagi sekarang lagi penyakit apa ini? COVID-19. Dengan infak di jalan Allah, tahu-tahu kita dimudahkan dalam urusan kita, dilancarkan dalam kegiatan kita. Itu cara Allah mengganti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Allah Maha mengetahui. Cuma hadirin jamaah kajian subuh, janganlah suka berprasangka buruk sama Allah, atau juga kalau bahasa kamu kita mendoja ya. Ini kata Al-Quran, kalau kita berinfak di jalan Allah akan diganti. Besok saya coba nih hari Jumat, bawa duit ke masjid Baitur Rahmah, sholat Jumat, lalu kotak amal berjalan, diberikan uang 10.000. Apa kata dia? Gua coba nih diganti orang ini. Orang diganti kalau begitu, ya nggak mungkin diganti. Kenapa? Karena doja dari Allah. Masya Allah, jangan biar aja. Karena kalau Allah sudah tidak senang kepada kita, Allah sudah tidak respon pada kita, bisa jadi binasa. Dan bisa jadi hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi Allah mengambil dengan cara-cara Allah sendiri. Masya Allah. Kadang-kadang kita enggan berinfak, kadang-kadang uang kita hilang, betul nggak? Kita jarang berinfak, kita simpen baik, tahu-tahu ya, tahu-tahu diambil orang.
habis ludes. Kita simpan segala macam-macam, tahu kebakaran gitu ya. Masya Allah. Karena Allah kalau sudah terbang itu, masya Allah. Alhamdulillah buat kita. Ada sebuah cerita di sholat Jumat, ya. Dalam sholat Jumat itu biasa kan ada kotak amal, ya. Kotak amal lewat. Maka pada saat itu di baris yang ke depan itu ada seorang jamaah, usianya separuh baya. Kalau usia sekarang itu sekitar 50 tahun. Kemudian ketika kotak lewat, maka diambil. Dia langsung berinfak dari dompetnya yang ada di belakang. Ketika dia mengambil, dia tidak tahu bahwa di luar dompet itu ada uang yang 100.000 jatuh keluar karena kedorong dompet. Maka diambillah uang yang 2.000 dimasukkan ke kotak. Maka uang yang 100.000 jatuh ke karpet. Kebetulan di belakangnya itu ada jamaah seorang pemuda. Nah, karena melihat uang itu jatuh dari dompet dan kantong orang tadi, maka dicolek si orang tua tadi. Kan kalau di masjid kan nggak boleh berisik ya. Dicolek. Setelah dicolek, dilihat si pemuda tadi ngacungin uang 100.000. Maka pikir si orang tua tadi, masya Allah, ini anak muda, masih muda, tapi jiwa infaknya luar biasa. Saya mah 2.000, dia mah 100.000. Akhirnya diambil 100.000, dimasukkan kotak. Sepanjang kotak jalan, orang itu kagum kepada muda tadi. Dia acungi jempol. Artinya apa tuh? Bagus, bagus nak, luar biasa. Pak, mohon maaf, itu bukan uang saya, tapi uang bapak yang jatuh. Tak terpaksa apa? Tidak bisa diambil karena kotak udah jauh tuh. Kalau Allah mengambil, cara Allah tuh begitu, tanpa disengaja, tanpa direkayasa, Allah akan ambil. Nah, makanya bayangkan kita. Makanya yang ketiga ini, keutamaan orang berinfak jelas Allah akan mengganti dengan kesehatan, dengan anak yang soleh dan soleha, dengan keluarga yang berkah, dengan berikannya karunia, masya Allah banyak. Oleh karena itu, ini memberikan ingatan kepada kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan infak yang keempat adalah bahwa orang yang berinfak di jalan Allah itu akan dekat dengan Rasulullah. Karena Rasul sendiri adalah orang yang paling gemar untuk berinfak dan bersedekah. Ya, bahkan Rasulullah mengingatkan kepada hambanya, kepada umatnya, para sahabatnya pada saat itu, wahai sahabatku, rajin-rajinlah engkau berinfak di jalan Allah. Sahabat yang miskin bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa berinfak kalau saya sendiri ini tidak memiliki harta seperti sahabat-sahabat yang lain? Maka dengan tersenyum Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, wahai sahabatku, infak itu bisa apa saja. Dengan engkau memberikan pikiran buat kebaikan, itu pun infak, dicatat di hadapan Allah. Bahkan dengan segelas air putih pun, kalaupun tidak engkau memiliki harta, maka bisa menjadi kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan satu kebaikan, kita diberikan satu kesempatan, umur yang panjang untuk bisa memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, yaitu berinfak di jalan Allah. Bahkan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya, wa ma anfaqtum min syai'in bahwa hidupmu akan diganti oleh Allah. Bahkan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, berinfaklah kamu
sebelum maut menjemput kamu. Manfaatkan kesempatan kita untuk hidup di dunia, kesempatan umur kita, kesempatan kita ada di dunia untuk memperbanyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, jamaah kajian subuh yang hadir pada pagi hari ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak dan halal, sehingga ada untuk keluarga, ada untuk kebutuhan keluarga kita, tapi ada juga untuk kita sisihkan berinfak di jalan Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan infak-infak yang sudah kita berikan, infak-infak yang sudah kita dermakan, itu dikumpulkan oleh Allah dengan keikhlasan daripada kita berinfak, insya Allah akan memberikan kebaikan dan juga akan diberikan balasan untuk baik kita di hadapan Allah, yaitu di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan senantiasa juga, dan hadirnya kita dalam kajian ini pun mudah-mudahan menjadi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'abi ammahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa sari dunya wa saril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghaniyyul Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika haramika amma siyafalika man siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan itu sifat saya sebagai manusia biasa, dan jika ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.